Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Bima dan rekan saya Rika Oktiani. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar sistem dinamik. Eh, untuk yang pertama itu temukan suatu artikel yang menyajikan model matematika berbentuk sistem persamaan nonlinear yang sederhana saja, boleh minimal 3 persamaan diferensial. Baik, di sini kami mengambil artikel yang berjudul Analisis Eksistensi Traveling Wave pada model SIR penyebaran penyakit COVID-19 dengan menggunakan persamaan difusi. Model yang disajikan itu adalah model SIR dengan difusi yang menggambarkan penyebaran COVID-19 dengan variabel S itu untuk individu rentan terinfeksi, dan I itu individu terinfeksi yang dapat menularkan penyakit, R individu yang sembuh atau kebal, tidak terinfeksi lagi. Adapun sistem persamaan diferensial nonlinear itu bisa dilihat dari pada gambar dengan keterangan parameternya. Untuk DS, D1, DR itu untuk koefisien difusi. Untuk SIR itu laju rekrutmen individu rentan, M itu peluang kontak terjadi, B peluang penularan per kontak, mu laju kematian alami, rho laju kesembuhan, dan gamma itu untuk laju kematian akibat infeksi. Adapun penyederhanaan untuk analisis dinamik, karena fokus analisis adalah kestabilan titik tetap. Di sini kami memperoleh pemodelan SIR-nya seperti pada gambar. Lalu untuk yang kedua, model matematika dari artikel tersebut, kami menemukan untuk menemukan titik keseimbangan dari model tersebut. Kami melakukan langkah-langkah untuk menemukan titik keseimbangan dengan titik keseimbangan equilibrium diperoleh ketika tidak ada perubahan dalam sistem, yaitu ketika ds per dt nya itu kita sama dengan 0, di dt 0, dan dr dt itu 0, sehingga dari model SIR yang diberikan tersebut sehingga kita mendapatkan 3 persamaan, yaitu yang ini persamaan pertama, kedua, dan ketiga bisa dilihat pada gambar, sehingga kita mendapatkan titik keseimbangan bebas penyakit atau DFE dari persamaan pertama, yaitu A kurang mu S sama dengan 0, sehingga S itu sama dengan A per mu. Untuk persamaan kedua itu MBSI dikurang rho tambah gamma I sama dengan 0, sehingga I sama dengan MBS dikurang rho kurang gamma sama dengan 0. Karena I itu sama dengan 0, persamaan terpenuhi tanpa syarat tambahan. Untuk persamaan ketiga yaitu rho I dikurang mu R sama dengan 0, sehingga memperoleh R itu sama dengan 0. Jadi untuk DFE atau titik keseimbangan bebas penyakitnya diperoleh SIR sama dengan A per mu, 0,0. Untuk yang kedua, titik keseimbangan endemik. Di sini kita lihat dulu dari persamaan kedua seperti pada gambar, sehingga memperoleh S-nya itu sama dengan rho per MB ditambah gamma per MB. Lalu kita substitusikan ke persamaan pertama, sehingga A itu sama dengan MB dalam kurung rho per MB ditambah gamma per MB, I dikurang mu dalam kurung rho per MB ditambah gamma per MB sama dengan 0, sehingga diperoleh I-nya yaitu A per rho tambah gamma dikurang mu per MB. Lanjut untuk persamaan ketiga, kita memperoleh R sama dengan rho I per mu. Jadi untuk keseimbangan endemiknya kita memperoleh SIR-nya itu sama dengan rho tambah gamma per MB, A per rho ditambah gamma dikurang mu per MB
dalam kurung A per rho tambah gamma kurang mu per MB, sehingga syarat untuk keberadaan titik endemiknya itu agar I-nya itu besar dari 0, sehingga kita A beta itu kita kurangkan ke mu dalam kurung rho ditambah gamma itu besar daripada 0, sehingga memperoleh R0 nya itu besar dari 1. Dengan kata lain, titik endemik itu hanya ada jika bilangan reproduksi dasar R0 itu besar 1. Untuk yang B, untuk menuliskan matriks Jacobian dari model non-linear tersebut, kami melakukan langkah-langkah penyusunan matriks Jacobian, yang mana matriks Jacobian ini digunakan untuk menganalisis kestabilan lokal titik keseimbangan dengan memproksimasi linearasi sistem di sekitar titik tersebut untuk model SIM-nya terdapat pada gambar, sehingga matriks Jacobian J-nya itu didefinisikan sebagai berikut ini. Yang mana matriks Jacobiannya itu 3x3 ya. Untuk selanjutnya kita melakukan perhitungan turunan parsial. Untuk yang pertama itu turunan untuk F1, sehingga kita memperoleh 3 do F1 per do S sama dengan min MBI kurang mu, dan do F1 per do I sama dengan min MBS, dan do F1 per do R nya itu sama dengan 0. Begitu juga untuk turunan F2 dan turunan F3 nya kita memperoleh seperti yang terdapat pada gambar. Lanjut, untuk bentuk umum matriks Jacobiannya, kita substitusikan turunan parsial yang telah kita dapatkan itu ke dalam matriks Jacobian SIR-nya, sehingga kita memperoleh seperti itu. Dan matriks Jacobian pada titik keseimbangan yang pertama itu pada DFE. DFE-nya itu yang mana struktur segitiga bawah atau nilai eigennya itu langsung terlihat dari diagonal. Sedangkan pada EE atau endemiknya, keterkaitan dengan I bintang, nilai eigennya itu tergantung pada I bintang. Sama dengan I bintangnya tadi A per rho ditambah gamma dikurang mu per MB. Lanjut, kita interpretasi matriks Jacobian DFE-nya itu baris kedua, yang mana menunjukkan kriteria R0 jika MB A per mu besar dari rho tambah gamma adalah nilai eigen positif, dan EE-nya itu endemiknya baris pertama dan kedua itu harus menggambarkan interaksi S dan I. Baris ketiganya itu menunjukkan recovery bersifat stabil. Di sini ada contoh numerik menggunakan parameter artikel. Parameter yang kita peroleh dari tabel pertama yang terdapat pada artikel yaitu B-nya sama dengan 0,005, rho-nya itu 0,096, gamma 0,086, dan mu 1 per 21.600 atau 21600, sehingga Jacobian di DFE-nya itu kita memperoleh nilai eigennya itu yaitu lambda pertama min 4,63 dikali 10 pangkat min 5, dan lambda 2 nya itu kita memperoleh 80,818. Lambda 3 nya itu min 4,63 dikali 10 pangkat min 5, sehingga kesimpulannya DFE itu tidak stabil karena lambda 2 nya itu besar dari 0. Untuk selanjutnya Jacobian di EE, yang mana dengan S bintangnya itu kita sudah memperoleh 0,182 per 0,00375 atau sama dengan I bintangnya itu 5,482, sehingga kita memperoleh Jacobian EE-nya itu dan memperoleh nilai eigen lambda 1 sama dengan min 4,63 dikali 10 pangkat min 5, dan solusi persamaan kuadrat dari submatriks 2x2 di atas, sehingga kesimpulan EE itu stabil karena bagian real nilai eigen itu negatif.
Selanjutnya untuk yang C, untuk menemukan nilai eigen dari matriks Jacobian pada titik keseimbangan yang sederhana. Di sini titik keseimbangan bebas penyakit dan analisis kestabilan. Yang pertama, titik keseimbangan bebas penyakit atau DFE dari langkah sebelumnya. Yang 2A, titik keseimbangan bebas penyakit itu kita memperoleh E0-nya itu sama dengan A per mu, 0,0. Sehingga matriks Jacobian umumnya itu kita ambil dari 2B, atau matriks Jacobian sistemnya adalah Jacobian SIR. Bisa dilihat pada gambar. Sehingga evaluasi Jacobian di titik DFE kita substitusikan S-nya itu sama dengan A per mu dan I-nya itu sama dengan 0 ke dalam Jacobian, sehingga Jacobian E0-nya itu kita memperoleh seperti ini. Dan selanjutnya kita menentukan nilai eigen. Untuk mencari nilai eigen kita harus cari determinan Jacobian dikurang lambda I sama dengan 0. Kita buat seperti ini, kita peroleh karena ini matriks segitiga bawah, jadi elemen bawah kirinya itu semua 0 di barisan pertama dan kedua kolom pertama. Jadi kita cukup ambil determinan dari Jacobian dikurang lambda 1 sama dengan min mu min lambda dikali beta A per mu dikurang rho dikurang gamma dikurang lambda dikali min mu dikurang lambda. Jadi nilai eigen value-nya itu kita memperoleh lambda 1-nya sama dengan min mu dan lambda 2-nya min mu juga, dan lambda 3-nya itu beta A per mu dikurang rho dikurang gamma. Sehingga analisis kestabilannya kita dapatkan titik DFE itu stabil jika lambdanya itu kecil 0. Terus yang kedua, karena mu-nya itu besar dari 0, maka lambda 1 sama dengan lambda 2 dikurang mu kecil dari 0. Tapi kestabilan sistem ditentukan oleh lambda 3 atau sama dengan beta A per mu dikurang rho ditambah gamma. Karena jika lambda 3-nya itu kecil 0 atau beta A per mu itu kecil dari rho ditambah Y, maka R0-nya itu kecil 1 atau DFE-nya itu stabil. Sedangkan kalau lambda 3-nya itu besar 0, kita memperoleh beta A per mu itu besar dari rho ditambah gamma, sehingga R0-nya juga besar dari 1 dan DFE-nya tidak stabil. Untuk yang keenam, interpretasi kritis atau kondisi R0-nya, di mana bilangan reproduksi dasar R0-nya itu sama dengan beta A per mu dalam kurung rho ditambah gamma. Jika R0-nya itu kecil dari 1, maka infeksi akan menghilang dalam populasi, maka DFE stabil. Dan jika R0-nya itu besar 1, maka infeksi menyebar atau DFE tidak stabil. Jadi ini ada tabel contoh dengan nilai parameter yang kami ambil dari artikel. Sehingga untuk menghitung R0-nya itu kita bagi sehingga memperoleh hasilnya itu 445,6, yang mana hasilnya itu sangat besar sehingga lambda 3-nya itu besar 0, maka DFE tidak stabil. Untuk selanjutnya yang D, untuk menemukan nilai eigen dari matriks Jacobian pada titik keseimbangan lainnya. Untuk titik keseimbangan endemik, EE-nya itu kita lihat lagi dari langkah 2A, di mana titik keseimbangan endemiknya kita peroleh E1 sama dengan rho ditambah gamma per beta, A beta kurang mu dikurang rho di beta mu dalam kurung rho ditambah gamma per beta dalam kurung rho ditambah gamma. Untuk rho A beta kurang mu rho ditambah gamma per mu beta rho ditambah gamma, atau notasi singkatnya kita memperoleh S bintangnya itu sama dengan rho ditambah gamma per beta. I bintangnya itu kita peroleh A beta dikurang mu rho ditambah gamma per beta rho ditambah gamma, dan R bintangnya itu rho
A beta dikurang mu rho ditambah gamma per mu beta rho ditambah gamma, sehingga matriks Jacobiannya kita memperoleh seperti ini, atau kita substitusikan S-nya itu ke S bintang dan I-nya itu ke I bintang, dan Jacobian di S1-nya itu kita peroleh seperti ini. Maka kita gunakan nilai dari S bintang itu rho ditambah gamma per beta, sehingga kita memperoleh beta S bintang itu sama dengan rho ditambah gamma. Maka barisan kedua dari kolom kedua, beta S bintang dikurang rho dikurang gamma sama dengan 0, kita memperoleh matriks Jacobian S1-nya itu seperti pada gambar, dan karakteristik matriksnya itu Jacobian S1-nya kita peroleh seperti ini, sehingga A-nya itu sama dengan min beta I bintang dikurang mu, B-nya itu sama dengan min rho ditambah gamma, dan C-nya itu beta I bintang. Sehingga untuk selanjutnya kita cari nilai eigennya, kita gunakan determinan dari Jacobian dikurang lambda I, sehingga kita peroleh seperti ini. Lalu kita gunakan ekspansi kofaktor kolom ketiga dengan min lambda dikurang min mu dikurang min lambda dikali dengan determinan sama dengan 0. Maka kita hitung determinannya 2 kali 2, maka persamaan karakteristik yang kita peroleh yaitu sama dengan min mu min lambda dikali lambda kuadrat dikurang a lambda dikurang bc sama dengan 0. Untuk solusi eigenvalue-nya kita peroleh lambda 1 dikurang min mu atau negatif stabil, dan lambda 23-nya itu akar dari lambda kuadrat dikurang a lambda dikurang bc itu sama dengan 0. Sehingga dengan eigenvalue tersebut kita memperoleh A-nya itu sama dengan min beta I bintang dikurang mu kecil dari 0, dan BC-nya itu sama dengan min rho ditambah gamma beta I bintang kecil dari 0. Karena BC-nya itu kecil dari 0, maka lambda kuadrat dikurang A lambda dikurang BC sama dengan 0, maka deltanya itu sama dengan A kuadrat ditambah 4BC besar dari 0. Karena BC-nya itu kecil dari 0, maka kedua akar pasti negatif atau kompleks dengan bagian real negatif bila A-nya itu kecil dari 0. Untuk selanjutnya interpretasi kestabilan, satu eigenvalue itu adalah min mu kecil dari 0. Maka dua lainnya itu adalah akar dari persamaan kuadrat dengan diskriminan positif dan semua koefisien menunjukkan arah kestabilan jika R0-nya itu besar dari 1. Sehingga titik keseimbangan endemik akan stabil di R0 besar 1 karena semua eigenvalue negatif atau memiliki bagian real negatif. Contoh numeriknya, A-nya itu sama dengan 1, B-nya 0,00375, rho-nya 0,096, gamma-nya 0,086, dan mu-nya itu kita peroleh 0,000463. Maka setelah kita hitung, kita peroleh A-nya itu min 0,0206 dan BC-nya itu min 0,00374, sehingga lambda kuadratnya kalau kita tambahkan dengan 0, jika kita tambahkan dengan A dan B, A dikurang BC tadi sama dengan 0, kita gunakan rumus kuadrat sehingga lambda 23-nya kita peroleh 0,0517 atau positif, dan lambda 3-nya min 0,0723, yang mana artinya titik endemik itu tidak selalu stabil. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rika Otiani, kepadanya dipersilakan. Baik, saya Rika Otiani akan melanjutkan penjelasan yang telah disebutkan oleh rekan saya Eka Bima. Untuk E, gunakan nilai parameter pada artikel tersebut untuk menghitung nilai eigen dari kedua titik keseimbangan. Maka simpulkan berdasarkan nilai parameter tersebut, titik keseimbangan mana yang stabil dan titik keseimbangan mana yang tidak stabil. Untuk parameter yang digunakan pada tabel artikel seperti di gambar, titik keseimbangan bebas penyakitnya itu untuk E0 itu A per mu, 0,00,0,0 itu sama dengan 21600,0,0. Eigenvalue pada DFE-nya yaitu adalah 1 sama dengan min 0,000463,
lambda 2-nya sama dengan min 0,000463. Dan lambda 3-nya 80,7. Untuk kesimpulan DFE-nya, dua eigen negatif, satu sangat positif atau besar, maka DFE bisa dikatakan tidak stabil, yang artinya penyakit tidak akan menghilang dan akan menyebar. Untuk titik keseimbangan endemik atau EE, dari artikel nilai titik keseimbangan endemiknya yaitu adalah E1 48,533, 5,4822, 11367,81. Untuk evaluasi Jacobian di titik EE atau titik endemik, ingat kembali kepada penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya yang 2D. Jadi Jacobian dari E1 itu seperti digambar. Kemudian kita hitung elemen-elemen penting seperti B I bintang itu sama dengan 0,00375 kali 5,4822 itu sama dengan 0,02056. Kemudian A itu sama dengan min 0,02061, B itu min 0,182, C 0,02056, dan BC itu sama dengan min 0,00374. Persamaan karakteristik untuk nilai eigen lambda 1 dengan lambda 2-nya itu sama dengan lambda kuadrat kurang A lambda kurang BC sama dengan 0. Yang artinya lambda kuadrat tambah 0,02061 lambda dikurang 0,00374 sama dengan 0. Kemudian kita gunakan rumus kuadrat. Lambda min 0,02061 plus minus akar dari 0,02661 kuadrat tambah 4,0 kali 00374 per 2. Yang hasilnya itu adalah min 0,02061 plus minus 0,124 per 2. Dengan diperoleh nilai eigen lambda 2 dan lambda 3-nya, lambda 2 itu sama dengan 0,0517 dan lambda 3-nya itu min 0,0323. Min 0,0723. Dan untuk lambda 1, lambda 2, lambda 3 seperti yang telah dipaparkan ini, untuk evaluasi Jacobian di titik endemiknya, titik keseimbangan untuk DFE-nya atau bebas penyakitnya 21,21600,0,0 itu nilai eigennya min 0,0000463 kurang 0,0000463,80,77 yang bisa dikatakan dia tidak stabil. Dan untuk EE atau titik endemiknya 48,5, 5,48,11, 367,81 itu tidak stabil saddle. Untuk interpretasinya, DFE tidak stabil karena nilai eigen sangat positif, penyakit menyebar jika masuk populasi. Dan EE memiliki satu nilai eigen positif, yang artinya sistem tidak konvergen ke titik ini dari semua arah. Titik ini adalah saddle point, hanya stabil dari arah tertentu. Sistem dapat memiliki dinamika siklik osilasi atau gelombang seperti yang ditunjukkan simulasi artikel. Kesimpulan akhirnya yaitu dengan nilai parameter dari artikel tersebut tidak ada titik keseimbangan yang memenuhi stabilnya. Namun EE atau titik endemik lebih stabil dibandingkan dengan DFE-nya karena 2 dari 3 nilai eigennya negatif. Simulasi dan dinamika akan menunjukkan sistem menuju endemik secara bertahap tapi tanpa kestabilan asimptotik yang penuh. Untuk F, gunakan nilai parameter dalam artikel tersebut untuk membuat phase portrait dari model non-linear dan bandingkan phase portrait ini dengan analisis jawaban Anda pada jawaban yang E. Di sini kami mempunyai 2 gambar phase portrait. Yang pertama itu gambar phase portrait untuk 2 dimensi seperti pada gambar yang tertera ini. Untuk deskripsinya itu grafik ini menunjukkan hubungan antara populasi rentan S dan terinfeksi I. 4 garis warna berbeda itu menggambarkan lintasan sistem dinamik berdasarkan kondisi awal yang berbeda. Dan untuk titik merah itu untuk DFE-nya kondisi di mana tidak ada individu yang terinfeksi
Titik hijau itu untuk titik endemiknya, kondisi di mana penyakit tidak ada dalam populasi secara stabil. Dan untuk interpretasinya, semua lintasan bergerak menuju titik hijau atau EE yang menandakan bahwa penyakit akan tetap ada dalam populasi endemik, tergantung pada parameter model seperti tingkat penularan dan pemulihan. Dan tidak ada lintasan yang mengarah ke titik merah atau DFE menunjukkan bahwa DFE tidak stabil. Sedikit infeksi akan menyebabkan wabah. Yang artinya, dalam kondisi parameter saat ini, penyakit tidak akan punah secara alami. Yang kedua itu kami ada menjabarkan Pesparad untuk 3 dimensi seperti pada gambar. Untuk deskripsinya ini adalah representasi 3 dimensi dari dinamika model SIR. Sumbu X, populasi rentan S, Y, terinfeksi I, Z, sembuh R. Trajektori menunjukkan bagaimana populasi berpindah dari S ke I, lalu ke R. Dan titik merah DFE dan titik hijau EE tetap menjadi acuan keseimbangan. Kemudian interpretasinya, semua lintasan itu bergerak dari kondisi awal menuju titik hijau, titik endemiknya, di ruang 3 dimensi. Hal ini menggambarkan evolusi sistem, yang artinya populasi awalnya sebagian besar rentan, lalu terjadi infeksi, dan akhirnya mayoritas menjadi sembuh. Dan seperti pada gambar 1, lintasan tidak menuju titik DFE menandakan bahwa DFE tidak stabil dan tidak dicapai oleh sistem. Sekian penjelasan dari kelompok kami, saya akhiri, terima kasih.